Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, mata Luming tertuju pada buku keempat, dia terkejut. Raging Flame King Kong Jue, metode latihan tubuh. Mata Luming berbinar. Ini sebenarnya adalah latihan-latihan tubuh. Kalau dipikir-pikir, apa yang dipraktikkan Zheng Qian adalah Raging Flame King Kong Jue. Latihan body training sangat jarang di benua Shen Huang, apalagi latihan body training dikenal sulit dan lambat untuk dipraktikkan. Mempraktikkan metode body training, tubuh fisik akan terus menjadi lebih kuat dan memiliki berbagai fungsi yang luar biasa. Menurut kekuatan tubuh fisik dibagi menjadi 9 tingkatan. Peringkat pertama adalah yang terlemah, peringkat ke-9 adalah yang terkuat, dan setiap peringkat dibagi menjadi 3 tingkatan, Xiao Cheng, Da Cheng, dan kesempurnaan. Namun, cara pemurnian tubuh bukanlah yang terpisah, tetapi sejenis seni bela diri, yang merupakan jenis seni bela diri tambahan, seperti cara pemurnian prasasti, itu merupakan seni bela diri tambahan. Karena jika tubuh fisik tidak dipadukan dengan seni bela diri, ia tidak akan dapat mengerahkan kekuatannya sama sekali. Ambil contoh tubuh fisik kelas 1, itu tidak sesuai dengan status prajurit. Karena hilangnya energi sejati dan semua jenis seni bela diri, tubuh fisik saja tidak memiliki apa-apa selain kekuatan, dan tubuh fisik kelas 1 bukanlah tandingan prajurit di tingkat prajurit. Bahkan jika itu adalah tubuh fisik kelas 2, itu bukanlah lawan dari prajurit tingkat prajurit. Tetapi ini tidak berarti bahwa tubuh fisiknya lemah dan kultivasi tidak berguna. Pelatihan tubuh adalah tambahan untuk seni bela diri. Begitu tubuh fisik yang kuat digabungkan dengan energi sejati dan berbagai seni bela diri, ia akan meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ini tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi peningkatan kelipatan geometris. Misalnya, semakin kuat tubuh fisiknya, semakin banyak Zhen Qi dapat meledak secara tidak hati-hati tanpa khawatir akan melukai tubuh seseorang. Beberapa seni bela diri yang kuat, bahkan teknik rahasia, menyebabkan kerusakan besar pada tubuh fisik, dan mereka tidak dapat menahannya tanpa tubuh fisik yang kuat. Dan semakin kuat tubuh fisik dikembangkan, semakin luar biasa kemampuannya. Semakin kuat tubuh fisik, semakin kuat vitalitas dan ketahanannya. Bahkan jika Anda terluka, Anda dapat pulih dengan cepat. Dikatakan bahwa tubuh fisik sangat kuat sehingga dapat mengontrol otot dan tulang seluruh tubuh, mengontrol setiap otot, bahkan menutup luka secara instan saat terluka. Itu juga bisa memanipulasi otot dan tulang, mengubah bentuk dan penampilan, sungguh menakjubkan. Jika lebih kuat, bahkan bisa terlahir kembali dari anggota tubuh yang patah, atau bahkan terlahir kembali dari setetes darah. Tentu saja ini adalah legenda. Oleh karena itu, cara latihan tubuh ada sebagai bantuan untuk seni bela diri, dan dikombinasikan dengan seni bela diri, dapat meletuskan kekuatan yang dahsyat. Zheng Qian adalah contoh yang bagus. Dia tidak berlatih seni bela diri tingkat Xuan, tetapi tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari Luming. Dengan seni bela diri tingkat Huang kelas atas, dia bisa meledakkan kekuatan untuk bersaing dengan Luming. Apalagi beberapa petarung jarak dekat, mereka yang berlatih telapak tangan, tinju, dan cakar, jika dipadukan dengan tubuh fisik yang kuat, kekuatan mereka akan bertambah lebih dahsyat lagi. Luming buru-buru membuka Flaming King Kong Jue dan menontonnya. Setelah menonton, Luming berpikir keras. The Flaming King Kong Jue paling banyak memungkinkan orang untuk mengolah tubuh tingkat ketiga. Tampaknya Zheng Qian hanya harus berkultivasi ke Dzogchen tingkat pertama, bukan tingkat kedua. Cukup, jika saya bisa mengolah yang ketiga peringkat tubuh daging, kekuatanku setidaknya bisa ditingkatkan beberapa kali, ucap Luming. Mata Luming berangsur-angsur menjadi cerah. Ini bukan hanya berbicara, sebagai seorang seniman bela diri berkultivasi, dengan peningkatan kultivasinya, energi sejatinya secara bertahap akan meredam tubuhnya, membuat tubuhnya secara bertahap lebih kuat. Namun proses itu terlalu lambat, konon setelah mencapai ranah Wuzong, tubuh fisik secara alami dapat dipromosikan ke peringkat pertama. Tapi itu sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan prajurit. Semakin kuat basis kultivasi, semakin kuat dan kental ki sejati, dan semakin kuat tekanan pada meridian dan tubuh,
Oleh karena itu, ketika prajurit bertarung, mereka secara tidak sadar akan mempertahankan sebagian dari ki sejati untuk melindungi meridian dan tubuh. Biasanya dikatakan bahwa 100% dari kekuatan telah meledak, tetapi dalam arti sebenarnya, 100% tidak meledak sama sekali, dan 80% tidak buruk. Tetapi hanya ketika tubuh fisik kuat seseorang tidak perlu khawatir dan benar-benar mengeluarkan 100% energi sejati. Terutama Lu-Ming, Zenki-nya terlalu kuat dan kental, sehingga di alam bawah sadar, masih ada lebih banyak Zenki yang tersisa untuk melindungi tubuh meridian. Oleh karena itu, Raging Flame King Kong Jue ini lebih penting bagi Lu-Ming daripada seni bela diri tingkat Xuan. Setelah dengan hati-hati mempelajari metode kultivasi, Raging Flame King Kong Jue, Lu-Ming meletakkannya dan melihat buku kelima dan terakhir. Buku ini bukan tentang latihan atau seni bela diri, tetapi buku catatan. Itu ditemukan di cincin penyimpanan Zheng Qian. Setelah membolak-balik halaman, yang sebelumnya tidak relevan dengan Lu-Ming, jadi dia melewatkannya secara langsung. Setelah membolak-balik lebih dari selusin halaman, dia menemukan beberapa halaman yang ditandai, dan hanya melihat halaman yang diminati Lu-Ming. Ini adalah catatan bekas gunung berapi yang sudah punah. Ternyata gunung berapi yang sudah punah itu mengandung susu roh api, yang sangat berguna untuk berlatih. Flaming King Kong Jue, ternyata harta yang dicari Zheng Gan adalah susu roh api, ucap Lu-Ming. Setelah membacanya, mata Lu-Ming menyala. Awalnya, kemajuan metode latihan tubuh sangat lambat, dan Lu-Ming tidak memikirkan bagaimana mengolah Raging Flame King Kong Jue ke tingkat tinggi dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat, efeknya tidak besar. Tetapi akan berbeda jika Anda memiliki susu roh api, mungkin Raging Flame King Kong Jue akan dapat mencapai sesuatu dalam waktu singkat. Tidak terlalu banyak, selama dia bisa berkultivasi menjadi tubuh fisik kelas 1, itu akan sangat membantu kekuatan tempur Lu-Ming. Pergi, sekarang aku mengetahuinya, aku tidak boleh melewatkannya, ucap Lu-Ming. Setelah merapikan barang-barangnya, Lu-Ming keluar dari kuil tertinggi, menuju area pusat, dan kembali ke sekitar gunung berapi yang sudah punah. Mengaum, mengaum. Raungan binatang monster terdengar, dan 5 atau 6 monster melarikan diri dengan mayat para murid dari Sekte Pedang Sifang di mulut mereka. Agaknya, bau darahlah yang menarik perhatian para monster. Lu-Ming mengabaikannya, dan datang ke jalan yang diminta oleh para murid dari Sekte Pedang Sifang untuk dijelajahi oleh para pemetik batu. Di sini, ditandai dengan bubuk putih, garis besar jalan terlihat jelas. Lu-Ming merenung sejenak, lalu melangkah maju. Dia tidak berjalan terlalu cepat, energi sejatinya beredar di seluruh tubuhnya, dan dia fokus mengamati tanah. Medan di daerah ini bisa berubah, sebelumnya baik-baik saja, tapi tidak berarti sekarang baik-baik saja. Sepanjang perjalanan, untungnya, tidak ada yang tidak terduga terjadi. Lu-Ming berhasil melewati jalan ini. Setelah melewati ruas jalan ini, Anda akan sampai di kaki gunung berapi yang sudah punah. Di sini, terdapat tumpukan bebatuan hitam tebal, sangat stabil, tidak takut ada api magma yang meletus. Lu-Ming memanjat gunung berapi yang sudah punah tidak tinggi, hanya beberapa ratus meter. Lu-Ming segera mencapai puncak gunung. Di tengah puncak gunung ada lubang besar, sedalam ratusan meter, dan di bawahnya ada tiang hitam sehitam tinta. Menurut catatan kuno keluarga Zheng, susu roh api terletak di bawah gunung berapi ini. Tanpa ragu sedikit pun, Lu-Ming perlahan turun di sepanjang dinding sekitarnya. Segera, dia menuruni gunung berapi yang sudah punah dan sampai ke dasar. Spar hitam di bawah sangat keras, dan di dalam dinding gunung berapi yang sudah punah, ada lubang yang dalam. Di dalam lubang, Lu-Ming melihat sekilas rumput roh. Ramuan spiritual ini berwarna merah menyala dan memancarkan kilau kristal. Rumput kristal api, ucap Lu-Ming. Melihat rumput spiritual ini, Lu-Ming sangat gembira. Ini sebenarnya adalah jenis bahan yang diperlukan untuk berlatih. Battle Dragon True Art, lapisan ketiga. Lu-Ming datang ke area api Lingnan dengan tujuan untuk melihat apakah dia dapat menemukan rumput kristal api. Sayang sekali Lu-Ming tidak menemukannya sepanjang waktu, tetapi Lu-Ming menemukannya di sini secara tidak terduga. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.